Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam pasal 57. Jangan meninggalkan zikir. Jangan meninggalkan zikir, karena engkau belum bisa selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir, sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir itu lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Semoga Allah menaikkan derajatmu dari zikir dengan kelalaian, kepada zikir yang disertai ingat terhadap Allah, kemudian naik pula dari zikir dengan kesadaran ingat, kepada zikir yang disertai rasa hadir, dan dari zikir yang disertai rasa hadir kepada zikir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidak berat, tidak sulit. Syarah 4 keadaan yang berkaitan dengan zikir. 1. Berzikir dalam keadaan hati tidak ingat kepada Allah. 2. Berzikir dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah. 3. Berzikir dengan disertai rasa kehadiran Allah di dalam hati. 4. Berzikir dalam keadaan fana, dari makhluk, lenyap segala sesuatu dari hati, hanya Allah saja yang ada. Seorang salik tidak boleh meninggalkan zikir, disebabkan karena hatinya belum bisa ingat menghadap kepada Allah, akan tetapi ia harus tetap selalu berzikir walaupun hatinya masih belum bisa hudur, karena orang yang meninggalkan zikir itu jauh dengan Allah hati dan lisannya, berbeda dengan orang yang mau berzikir, meskipun hatinya masih jauh dengan Allah karena belum bisa mengingat Allah waktu berzikir, tapi lisannya dekat dengan Allah, karena tidaklah sulit bagi Allah untuk mengubah suasana hati hambanya yang berzikir dari suasana yang kurang baik kepada yang lebih baik hingga mencapai yang terbaik. Menaikkan satu tingkat derajat ke lain tingkat derajat zikir adalah satu-satunya jalan yang terdekat menuju kepada Allah, bahkan sangat mudah dan ringan. Abu Qasim Al-Kusyairi berkata, zikir itu simbol wilayah kewalian, dan pelita penerangan untuk sampai, dan tanda sehatnya permulaannya, dan menunjukkan jernihnya akhir puncaknya, dan tiada suatu amal yang menyamai zikir, sebab segala amal perbuatan itu ditujukan untuk berzikir, maka zikir itu bagaikan jiwa dari segala amal. Sedang kelebihan zikir dan keutamaannya tidak dapat dibatasi. Allah berfirman, berzikirlah ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku berzikir ingat kepadamu. Qs. Al-Baqarah 152. Dalam hadits qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku kepadaku dan aku selalu bersamanya ketika ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir, mengingat, dalam dirinya. Aku pun berzikir padanya dalam zatku dan jika ia berzikir padaku di keramaian, maka aku pun berzikir padanya dalam keramaian yang lebih baik daripada kelompoknya. Dan jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta, dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa, dan jika ia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berjalan cepat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya melainkan ada batas-batasnya, kemudian bagi orang-orang yang beruzur dimaafkan jika ia tidak dapat melakukannya, kecuali zikir, maka tidak ada batas dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir, kecuali jika berubah akal gila. Allah berfirman, bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, sempurna akal, yang selalu berzikir, mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Qs. Ali Imran 190-191. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah ingatlah kamu kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang, yakni pagi, siang, sore, malam, di darat, di laut, di udara, dalam perjalanan musafir, berdiam diri pada semua tempat dan waktu, bagi yang kaya, miskin, sehat, sakit, terang-terangan atau sembunyi dengan lisan atau hati dan pada tiap keadaan, bersambung pasal 58.